Sayang. Dikit lagi. Ini gorengannya. Sebentar lagi selesai. Nah, sebentar ya, Mama mau telepon dulu. Telepon siapa? Telepon Ayuna lah. Mama harus pastiin tentang suntikan dana itu. Halo, Ma. Ayuna, bagaimana? Udah berhasil kan malam pertamanya? Mama kenapa sih, Ma? Kok nanyanya gitu terus? Perlu Mama jawab lagi. Kamu kan tahu alasannya. Ayuna, Mama minta kamu secepatnya melakukan tugas kamu sebagai seorang istri. Bagaimana sih? Kalau kamu tunda-tunda terus, yang ada suntikan dana yang dia janjikan buat perusahaan Papa ditunda juga. Kamu tahu kan perusahaan kita udah di ujung tanduk, udah kolaps. Paham nggak sih kamu? Masa mesti dijelasin terus sih? Ma, nanti aku telepon lagi ya, Ma ya. Malah ditutup lagi. Gimana nih, Pak? Udah nggak ada jalan lain, sayang. Kita langsung temui aja Pak Dharma. Biar nanti dia yang menekan Rafka soal janji suntikan dana itu. Oke, Pak. Mas, kenapa Mas? Kok berhenti? Kamu turun sekarang. Hah? Turun sekarang. Maksudnya Mas, aku salah apa Mas? Aku muak sama kamu, sama keluarga kamu. Kalian cuma bener-bener incer hartaku doang. Dan aku nggak bisa menikah tanpa cinta seperti ini. Jujur aku nggak ngerti sama pikiran kamu, Mas. Ya aku mau kamu turun sekarang. Karena aku ada urusan. Mas, Kamu naik taksi aja. Mas, ini di luar hujan loh, Mas. Kamu tega suruh aku keluar sekarang? Mas, tolong Mas. Mas, kalau aku keluar sekarang aku basah, Mas. Aku harus buru-buru ke kantor karena aku ada sesi foto. Iya, tapi aku nggak nyaman berduaan sama kamu, Ayuna. Kamu sama keluarga kamu tuh cuma ngincer uang aku aja, dan mama papa kamu tuh nggak sabaran banget minta kamu tuh cepet tidur sama aku. Emang ada yang salah ya? Bukannya kamu yang menjanjikan uang itu ke papa aku saat kamu lamar aku, Mas? Dan kamu juga yang memastikan bahwa kita harus cepat-cepat punya anak setelah nikah supaya kamu cepat sembuh dari penyakit kamu.
Sembuh dari apa? Apa maksudnya? Udah, aku nggak mau tahu. Kamu turun sekarang. Silih berganti, hari-hari tak selalu dinikmati. Mencari-cari damai yang tak kunjung bisa ditemui. Memaksa diri hadapi riuh dunia ini. Terlihat baik-baik saja namun hati terluka. Langkah tertatih menahan beban yang tak pernah terucap. Mendesak diri meski rasanya jiwa tak lagi bernyawa. Di balik tawa ada tangisan yang tak reda. Tenggelam hingga lupa arti bahagia sesungguhnya. Tak sehebat setegar yang mereka lihat. Berpura-pura demi terlihat kuat. Kemarilah tenang sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Langkah tertatih menahan beban yang tak pernah terucap. Mendesak diri meski rasanya jiwa tak lagi bernyawa. Di balik tawa ada tangisan yang tak reda. Tenggelam hingga lupa arti bahagia sesungguhnya. Tak sehebat setegar yang mereka lihat. Berpura-pura demi terlihat kuat. Mas Rafka, kenapa sih tega banget sama aku? Sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Lepasin dia! Lepasin dia! Sejenak melepas beban. Karena kita semua Kenapa Mas Rafka bisa berubah secepat itu? Kadang dia nyelamatin aku, seolah aku berarti. Tapi kadang dia nyakitin aku, seperti aku nggak ada artinya. Sikapnya juga tiba-tiba kasar. demi terlihat kuat. Kemarilah tenang sebelum lagi rasakan keras kehidupan. Tak selamanya jiwa berteman kan duka. Tak seharusnya terselimuti derita. Kemarilah. Apa kemarin aku udah ambil keputusan salah dengan menerima pernikahanku sama Mas Rafka? Ayuna? Kok nggak ada driver yang mau ambil ya? Aku harus buru-buru nih. Ayuna? Kamu kenapa di sini? Bukannya kamu honeymoon ya? Konstan? Itu aku mendadak ada kerjaan.
Nah, tadi aku naik taksi, terus taksinya mogok. Karena aku harus buru-buru pergi, jadi ya udah aku jalan kaki aja. Ini aku lagi coba buat pesen taksi online lagi, tapi nggak ada yang mau ambil. Ya udah, daripada nunggu taksi online lama. Ini mobilku aja. Ntar kamu sakit loh. Yep. Makasih ya. Iya, sama-sama. Awas. Maafin aku harus bohong sama kamu, Tristan. Aku nggak mau memperpanjang masalah. Emang ada yang salah ya? Bukannya kamu yang menjanjikan uang itu ke papa aku saat kamu lamar aku, Mas? Dan kamu juga yang memastikan bahwa kita harus cepat-cepat punya anak setelah nikah supaya kamu cepat sembuh dari penyakit kamu. Sebenarnya apa hubungannya ya? Anaknya dari Ayona sama kesembuhan Rafka. Emang Rafka sakit apa? Oh iya, harusnya gue bisa dapat info nih dari sini. Dokter Leo. Sakit apa sih lo, Rafka? Dokter, saya mau ketemu hari ini. Tristan, kita ngapain kesini? Ya mau beliin kamu baju baru. Ini baju kamu basah loh. Ntar kamu sakit gimana? Gak usah, nggak apa-apa. Aku buru-buru. Aku harus ke kantor. Aku ada pemotretan. Ini pasti fotografer sama krunya udah nungguin aku. Ya biarin mereka nunggu. Yang paling pentingnya kesehatan kamu. Lagian nih, kamu kan bilang kamu mau ke kantor Rafka. Tapi kenapa nggak bareng suami kamu aja? Malah hujanan, sendirian kayak tadi. Sorry ya, tapi bagi aku aneh aja. Kalian pengantin baru, tapi sepertinya suami kamu nggak peduli sama kamu. Tadi Mas Rafka lagi ada urusan. Makanya aku nggak mau ganggu dia. Oke. Yuk ganti baju. Ayo. Ini tempatnya? Iya. Nah udah pas banget bajunya. Iya udah nyaman. Aku langsung ke kasir ya. Bentar. Kenapa? Resletingnya masih turun. Hah? Yaudah sini, biar aku bantu. Sayang, gimana? Udah dapet yang kamu mau? Sayang, aku suka ini, lihat deh. Gimana?
Cocok nggak kalau aku yang pakai? Kamu mau pakai apa aja, bagus. Tapi harus cobain dulu ya. Boleh? Udah nggak apa-apa sini. Siapa laki-laki itu? Perempuan baik-baik sih nggak bakal jalan ya sama laki-laki lain tanpa izin dari suaminya. Tapi ya, apa yang bisa diharapkan? Dia kan cuma menikah cuma gara-gara uangnya Rafka. Sayang, ngeliatin apa sih? Itu istrinya Rafka. Makasih ya. Ayuna.